untuk 10 pemenang. My husband and also some of my closest friends, they called me Joker. They call me Joker, and I didn't understand what it is. Kamu tuh kayak Joker gitu kan. Apa sih gitu kan? Kamu selalu terlihat tenang, padahal sedang menghadapi begitu banyak tantangan, kendala gitu kan. Tidak mungkinlah kita itu selalu dalam situasi bunga itu seperti ini, dia tidak akan selalu berbunga, tidak akan selalu mekar. Kadang dia bisa layu, kadang dia bisa gugur gitu kan. Begitu juga dengan kita kan gitu kan. Kalau itu tentang profesi, misalnya profesi kami sebagai tukang sepatu, sebagai UMKM yang bergerak di bidang sepatu. Kalau misalnya kami menghadapi masalah-masalah yang cukup besar ya gitu kan, bahkan masalah kecil ataupun masalah besar, buat kami itu adalah ibaratnya peristiwa yang mendewasakan kami. Kami tidak akan mencari kambing hitam. Kami tidak akan menyalahkan misalnya pihak ketiga, keempat di dalam kegagalan kami. Karena masalah itu datang kan pada saat memang kita tuh nggak selalu siap ya. Yang bikin kita lebih cepat bangkitnya, kembali lagi ke alasan. Misalnya kita memutuskan bekerja sama dengan sebuah tim. Alasannya apa kamu bekerja dengan mereka? Gitu kan? Misalnya kamu memutuskan untuk membangun sebuah brand. Alasannya apa kamu membangun brand? Alasannya apa kamu membangun brand tersebut gitu kan? Nah, kalau kita tahu alasan kita memang lahirnya dari hati, bukan hanya sekedar keuntungan, omset, revenue dan popularitas semata, pada saat kita jatuh ke dalam posisi yang dalam titik yang terendah, itu kita akan lebih cepat bangkitnya. Kenapa? Karena kita tahu, oh aku memulai usaha ini dengan cinta loh, dengan niat baikku untuk memajukan misalnya hasil karya di bidang misalnya seni lukis misalnya begitu. Nah pada saat misalnya pangsa pasar sedang sepi, misalnya sedang mengalami permasalahan seperti sekarang kita kena pandemi nih gitu kan, kita akan lebih cepat bouncingnya, akan lebih cepat shifting keahlian kita, karena kita tahu ini anak-anak ini aku ajak memulai usaha karena cintaku loh. Nah sekarang kalau kita usahanya kita misalnya mengalami kendala, memberhentikan mereka, merumahkan mereka, bukan pilihan. Karena dalam kata cinta tidak ada kata menyerah. Misalnya kita memiliki teamwork yang misalnya yang tidak menjalankan tugas dan kewajiban mereka atau menyalahgunakan aturan, secinta-cintanya kita ada aturan di tengahnya, berarti ada risiko, ada konsekuensi, ada reward, ada punishment. Jadi kita nggak bisa bersama. Kamu mendapatkan SP1, SP2, SP3 dan selanjutnya goodbye my love kan, pemecatan gitu kan. Jadi kita harus bisa pilah-pilah juga gitu kan. Buat Mbak Niluh itu hidup adalah pilihan gitu kan. Apa yang Mbak Niluh lakukan dalam hidup sudah Mbak Niluh pilih, dan bukan Mbak Niluh misalnya meminta misalnya harus berada di sini, akan tetapi semesta itu sudah mengantarkan Mbak Niluh, kamu harus di sini, kamu harus berada di sini, dan Mbak Niluh menjalankannya. Nah, dan kita di setiap tugas yang diberikan semesta itu kita jalankan sepenuh hati. Kadang-kadang ada sih misalnya bad moodnya ada, keselnya juga ada, kemarahan juga pasti ada. Akan tetapi Mbak Niluh mencoba mengungkapkannya itu dengan cara yang yang lebih humanis, yang mungkin dengan dengan bercanda gitu kan. Tapi pada saat harus tegas ya Mbak Niluh akan sampaikan suara-suara tersebut, dan itu nggak ada bercanda-bercandanya gitu. Yang menginspirasi Mbak Niluh adalah kehidupan. Karena setiap hari kita menjalani hari-hari kita, dari baru bangun hingga kita melaksanakan kegiatan dan juga bertemu dengan orang-orang, baik itu apakah mereka itu adalah teamwork kita, klien, dan juga masyarakat sekitar, dan juga sosok-sosok yang menginspirasi, salah satunya adalah kamu dan juga Wayne gitu kan. Buat Niluh itu adalah inspirasi yang membuat Niluh Jelantik secara brand itu bisa tetap ada. Karena di kami
Nilu Jelantik bukan hanya sekedar sebuah brand sepatu. Akan tetapi bagaimana kami sebagai usaha kecil yang sudah hampir 19 tahun menjalankan usaha ini, di hari-hari kami itu pun para kesayangan kami memanggil mereka, generasi muda dan juga baik orang tua mereka maupun generasi penerus mereka bisa mengambil mengambil ide, inspirasi dan juga mengambil hikmah dari setiap perjalanan yang kami lakukan. Mereka akan bisa relate itu dengan diri mereka. Misalnya, oh hari ini Mbok Niluh sedang mengkritisi misalnya gitu. Tapi sebenarnya nggak ada hubungan dengan bisnis kami. Akan tetapi Mbok Niluh ada di situ untuk mewakili suara para perempuan. Dan itu sangat berhubungan dengan isi hati para perempuan yang dimana mereka akan berkata, Mbok Niluh mewakili isi hati kami. Dan semangat itu menular gitu. Begitu pula pada saat misalnya Mbok Niluh berada di tengah masyarakat desa misalnya gitu kan, mensupport mereka, mendampingi mereka misalnya dari salah satu industri mereka misalnya tenun seperti itu. Pada saat kita bagikan peristiwa itu, teman-teman yang di pulau-pulau yang lain yang juga menjalani memiliki industri kerajinan, mereka merasa relate dengan apa yang kami lakukan. Jadi hal-hal seperti itu yang di setiap harinya model sepatu kami, model aksesoris kami, apa yang kami lakukan keesokan harinya, itulah yang menginspirasi kami. Jadi dan termasuk orang-orang di dalamnya, gitu. Pencapaian terbesar Niluh Jelantik selama ini, kalau secara pencapaian hati ya, kami bisa tetap menjalankan usaha kami di tahun ke-18 dan tetap berpegang pada prinsip dan integritas kami. Itu adalah pencapaian yang sangat tinggi buat Mbok Niluh. Karena jika kamu menjalankan usaha, jika kamu menjalankan bisnis, itu sepanjang perjalanan akan ada godaan. Ya mungkin saya harus berkompromi misalnya dengan sistem misalnya. Nah kami di Niluh Jelantik itu kami tidak ada kompromi. Kami akan melakukan kompromi sebesar-besarnya dengan pelanggan. Pelanggan apapun keinginan mereka, apapun impian mereka terhadap sepasang sepatu ini, kami akan lakukan apapun untuk demi kepuasan si pelanggan. Itu satu hal. Tapi untuk hal yang satu lagi, yang secara prinsip dan integritas ini mau nggak ada kompromi. Kenapa? Karena buku yang kita tuliskan itu untuk anak-anak kita itu harus memang dasarnya putih terus gitu loh. Nah jadi kalau menurut orang mungkin pencapaian itu adalah omset misalnya, atau misalnya saya dengan perusahaan saya bisa misalnya keluar negeri naik pesawat pribadi gitu misalnya, atau misalnya bisa memiliki kendaraan yang mungkin dianggap mewah, atau misalnya dengan misalnya membeli hal-hal yang mungkin mahal dan lain sebagainya. Go ahead gitu, nggak masalah. Kamu punya pencapaianmu sendiri, punya punya standarmu sendiri. Tapi kami di Niluh Jelantik yang menjadi pemacu kami, yang menjadikan kami ini tetap bangga dengan profesi kami yang tadi itu satu. Kalau boleh dibilang misalnya secara pencapaian misalnya brand ini sudah ngapain aja sih gitu kan? Ya brand ini sudah dikenal tidak hanya di Indonesia, brand ini sudah dikenal juga di dunia internasional. Kami juga tidak hanya sekedar memperkenalkan sepasang sepatu itu, akan tetapi kami juga memperkenalkan kepada anak bangsa, sepatu ini dibuat dengan cinta, kami konsisten menjalankannya, segala macam resiko dan duri-durinya, kerikil-kerikilnya kami tempuh agar kami tetap bisa menjaga dia dengan cinta. Dan semangat itu Mbok Niluh tularkan kepada mahasiswa UMKM. Itu juga merupakan pencapaian Mbok Niluh gitu loh. Yang paling pertama sih kita harus jaga kesehatan dulu. Karena kalau badan kita nggak sehat, ya otomatis kita nggak akan punya semangat untuk melakukan hal yang lain. Sehat dulu. Kalau kita bicara konteks entrepreneurship, konteks misalnya membina karir, konteks misalnya di dalam konteks survival, bertahan, hidup itu tidak boleh hanya tergantung dari satu meja. Nah,
Meja seperti ini, kita punya meja kakinya 4. Satu kaki ini adalah pariwisata. Yang 3 kaki ini adalah pendapatan alternatif yang bisa kita lakukan untuk menopang kaki ini nggak jatuh. Karena kalau misalnya ada kejadian lain lagi, ada peristiwa lain lagi, misalnya pariwisata misalnya menjadi lebih sepi. Kalau kita tidak memiliki ketiga kaki ini, kita akan kembali lagi ke situasi di mana kita akan mengatakan oh tidak ada turis, tidak ada orang datang. Nah, kuncinya adalah digitalisasi. Misalnya hari ini tidak apa-apa Anda belum bisa datang, tapi kami memiliki produk-produk yang Anda butuhkan dan bisa Anda pesan, kami akan kirim. Jadi digitalisasi. Nah, jadi profesionalisme itu juga penting banget. Kemampuan bahasa penting. Kemampuan untuk bikin costing itu penting banget. Jadi jangan sampai jual rugi, tapi jangan juga jualnya dengan keuntungan yang ibaratnya gampang dipatahkan oleh pesaing. Jadi harga itu harus fair. Profitable but fair for everyone. Kedepannya kita akan dihadapkan lebih kepada otomatisasi ya. Jadi banyak pelayanan-pelayanan yang mungkin kita sudah rasakan sejak beberapa tahun sebelumnya, sejak 5 tahun yang lalu. Jadi contohnya misalnya di perbankan. Akan ada beberapa profesi yang nantinya yang tadinya sangat kita butuhkan, tahun ini mungkin sudah tidak ada. Nah, kami di Nilo Jelantik pelayanan kita bicara satu produk ya, kita bicara satu jenis usaha, yaitu usaha yang membuat sebuah produk. Jadi usaha itu kan ada macam-macam, bikin jasa, produk gitu kan. Dan buat Nilo, orang yang berkutat di bidang teknologi, silakan. Secanggih apapun teknologi yang kamu buat, silakan. Akan tetapi Indonesia, kita bicara Indonesia dulu. Kita memiliki 270 juta anak bangsa. Semuanya punya tangan, punya kaki, punya rasa, punya hati. Yang mereka juga berasal dari daerah-daerah yang berpotensi misalnya untuk melahirkan dan menjaga warisan budaya mereka. Teman-teman yang memiliki misalnya bakat di bidang budaya dan seni, kita support. Dulu kemarin diskusi banyak dengan para seniman, bahkan dengan para pendongeng. Jadi bayangkan, profesi itu pendongeng. Kita di Bali memiliki sebuah desa namanya Desa Tajun, itu desa pendongeng. Jadi di sana keahlian warganya mendongeng. Coba sekarang digabungkan dengan sebuah desa yang bisa melahirkan misalnya hasil karya yang indah. Didongengkanlah dengan masyarakat Tajun ini, kan keren banget. Gitu kan, dibuatkan sebuah cerita, narasi dan lain sebagainya. That is the future for me gitu kan. Yang suka bisnis go ahead, yang suka berkarir silakan. Yang misalnya mau melanjutkan misalnya berhenti berkarir sejenak untuk merawat anak-anak silakan. Yang mau misalnya menjadi filantropis misalnya, karena dia sudah pikir oh aku sudah cukup dengan diriku mbok gitu kan. Aku sekarang mau ngurusin masyarakat silakan. Jadi semua itu seperti tangga yang sekarang kamu menapak tangga pertama, setelah itu kedua, setelah itu ketiga, silakan kamu lanjutkan tangganya itu kamu mau sampai di mana. Cuman pesan buat Nilo cuman satu, menghadapi future itu hidup cuman sekali, lakukan semua keinginanmu, impianmu itu dengan prinsip dan integritas yang kamu miliki. Karena di setiap harinya itu agar kita bisa tersenyum keesokan paginya dan mengatakan terima kasih Tuhan atas karunia yang diberikan. Perbuatan baik apakah hari ini yang akan saya lakukan? Oke. Terima kasih banyak Bu Nilo. Terima kasih banyak saya.